nama saya Nanda Juwita dengan NIM 2405111332, program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit isi dari buku saku profil Kelurahan Sungai Pakning yang telah saya buat di beberapa bulan terakhir. Sebelum kita memasuki inti dari buku, saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari Kelurahan Sungai Pakning ini. Sungai Pakning adalah salah satu wilayah di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Salah satu sejarahnya yang saya dapat dari Bapak Asmawi yang tinggal di Desa Murubakul yang masih satu kecamatan dengan Sungai Pakning. Beliau mengatakan, nama Sungai Pakning itu berasal dari nama bapak dan kakeknya. Dulu, Neng dan bapaknya itu menggali tali air di antara Desa Pakning Asal dan Desa Sejangan. Lama-kelamaan, daerah yang mereka gali tali air itu ditinggali oleh masyarakat. Masyarakat nelayan di sana menangkap ikan di daerah sumber tali air yang digali oleh Neng dan bapaknya tadi. Maka dari itulah, daerah tersebut disebut dengan Sungai Pakning yang sekarang. Nah, pada tahun 1960 masuk perusahaan asing yaitu Caltex yang mengelola minyak mentah di Sungai Pakning. Tahun berikutnya, perusahaan itu membuat tangki besar dan pelabuhan yang sekarang disebut Pelabuhan 1 dan Pelabuhan 2. Dahulunya Pelabuhan 2 itu digunakan untuk bersandarnya salah satu kapal terbesar milik Jepang. Perusahaan asing Caltex ini membangun perumahan dan fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat setempat. Karena adanya perusahaan asing Caltex ini, masyarakat Sungai Pakning itu merasa adanya lowongan kerja baru bagi mereka. Namun, tidak berserang lama, setelah tahun 1968, perusahaan Caltex ini mengalihkan fungsinya ke Dumai. Jadi, Sungai Pakning tidak lagi difungsikan. Aset yang ditinggalkan diberikan kepada Pemda Bukit Batu. Selanjutnya adalah letak dan luas wilayah. Sungai Pakning memiliki 21 RT dan 6 RW dengan jumlah luas wilayah 34 km persegi. Ketinggian di wilayah Sungai Pakning lebih kurang 2-6,1 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara minimum maksimal sekitar 26 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dan curah hujan 809 sampai 4078 mm per tahun. Batas wilayah di Sungai Pakning, utara berbatasan dengan Desa Sungai Selari, selatan berbatasan dengan Pakning Asal, barat berbatasan dengan Kecamatan Mandau, sedangkan timur berbatasan dengan Tanjung Padang atau Laut. Desa atau kelurahan di Kecamatan Bukit Batu itu memiliki topografi yang sama, yaitu berbentuk pesisir. Dengan kondisi ini, Sungai Pakning yang rendah dengan 2-6 meter di atas permukaan laut menunjukkan sifat pesisir atau daratan rendah. Nah, karakteristik di sini itu akan memiliki area tanah gambut atau liat yang lembut. Sumber air yang digunakan warga Kelurahan Sungai Pakning ada dua. Yang pertama adalah air tanah. Mereka menggali sumur dangkal sekitar 3-7 meter. Yang kedua adalah PDAM. Namun masalah di air PDAM Sungai Pakning ini karena air laut yang tercemari, jadi airnya itu berwarna kekuningan dan tidak jernih. Walaupun masalahnya tidak terpecahkan sepenuhnya, tetapi ada regulasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Keadaan sosial ekonomi budaya di Kelurahan Sungai Pakning. Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Sungai Pakning berkisar 4.474 jiwa dengan pada tahun 2024. Dengan nilai kepadatan penduduk berkisar 131,58 jiwa per kilometer persegi. Dengan penduduk menurut jenis kelamin, laki-laki berkisar 2.170 orang, sedangkan perempuan berkisar 2.304 orang. Suku atau etnis di wilayah Kelurahan Sungai Pakning sangat beragam, yaitu Melayu, Jawa, Cina, Batak, Bugis, Minang, dan lain sebagainya. Tapi mayoritas di sana yaitu adalah suku Melayu dengan jumlah 2.956 orang. Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Kelurahan Sungai Pakning sangat tinggi. Dapat dilihat dari tabel di samping, tingkat kepedulian terhadap pendidikan di wilayah Kelurahan Sungai Pakning sangat tinggi. Sedangkan di sebelah sini adalah tabel mata pencaharian di wilayah Kelurahan Sungai Pakning. Banyak masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil
dengan jumlah 297 orang. Bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar adalah bahasa Melayu. Namun tidak dipungkiri bahwasanya dengan beragamnya suku di Sungai Pakning mereka akan menggunakan bahasa dari suku mereka masing-masing jika bertemu dengan keluarga atau teman ataupun lagi bercengkrama di dalam rumah. Selanjutnya adalah adat istiadat dan budaya di Sungai Pakning. Ada beberapa yang saya masukkan. Yang pertama ada tepuk-tepung tawar yang biasa dilakukan di acara pernikahan atau akikah. Ini dilakukan untuk membuang sial atau menggantikan hal-hal negatif dengan keberuntungan. Seperti gambar di samping. Yang selanjutnya ada balimau kasai atau mandi balimau. Ini dilakukan pada saat menyambut bulan suci Ramadan untuk membersihkan diri secara fisik maupun spiritual. Ini biasa dilakukan oleh warga kampung Jawa di wilayah Kelurahan Sungai Pakning. Selanjutnya ada lampu colok. Lampu colok ini dilakukan di malam 27 Ramadan sebagai rangka untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Warga menghias lampu dengan botol minyak tanah dan dihias sedemikian rupa secara bersama-sama bergotong royong seperti digambar di samping. Dan yang terakhir yang saya ambil adalah pawai cuelak atau biasa saya sebut cap gomeh. Ini adalah pawai tradisi Sempena Imlek yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Sungai Pakning. Nah, di sini ada orang-orang yang terpilih akan dirasuki oleh roh-roh dewa, itu biasa disebut tangki. Tidak sembarangan orang yang bisa dirasuki oleh dewa dan dewi ini. Mereka akan melakukan penyembahan kepada dewa-dewa kepercayaan seperti gambar di samping. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kelurahan Sungai Pakning, yang pertama ada sarana transportasi yaitu berbentuk dermaga dan jalan, sarana komunikasi kantor pos dan kantor PLN, sarana jalan dan jembatan, sarana perekonomian seperti toko, dan sarana sosial budaya seperti TK atau PAUD, MI, SD, SLTP, SD swasta, dan SLTP swasta. Selanjutnya ada prasarana yang ada di Kelurahan Sungai Pakning, ada dam atau sungai. Potensi alam dan sosial di wilayah Kelurahan Sungai Pakning. Yang pertama ada perkebunan, sekitar 59 orang yang melakukan ini. Yang kedua ada perikanan, sekitar 33 orang. Dan selanjutnya ada peternakan, sekitar 35 orang. Selanjutnya ada potensi alam pariwisata. Yang pertama ada Telaga Suri Perdana, yang dimana ini terletak di dalam komplek perumahan PT Pertamina RU 2 Sungai Pakning, menjadi tempat wisata bagi masyarakat sekitar Sungai Pakning maupun di luar daerah Sungai Pakning. Yang selanjutnya ada Education Park Gawar-Gawar. Di sini adalah perkembangan bibit pohon bakau. Yang selanjutnya ada Kafe Pak Belalang, yang dimana Kafe Pak Belalang ini masyarakat dapat menikmati angin dari laut secara langsung dengan pemandangan laut dan dikelilingi oleh batang pohon bakau. Permasalahan yang terjadi di wilayah Kelurahan Sungai Pakning yaitu banyaknya masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, yaitu ekonomi menengah ke bawah. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu mengeluarkan bantuan sosial atau Basnas, yang dimana mereka memberikan beras, tepung, gula, telur, dan minyak. Sekian yang dapat saya sampaikan dari isi buku sampul profil Kelurahan Sungai Pakning. Jikalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.